Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Elsa Sania Rafika Fatma dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tentang modalitas belajar, khususnya modalitas belajar visual. Yang akan saya bahas untuk kali ini yaitu mengenai pengertian dari modalitas belajar, pengertian modalitas belajar visual, ciri-ciri modalitas belajar visual, cara mengetahui modalitas belajar, manfaat mengetahui modalitas belajar, teknik mempermudah belajar orang dengan modalitas belajar visual, dan pentingnya memahami modalitas belajar. Di dalam presentasi kali ini, saya juga akan memberikan permasalahan tekstual mengenai modalitas belajar. Yang pertama, pengertian dari modalitas belajar. Jadi, modalitas belajar itu adalah aspek belajar tentang menerima, memproses, dan mengirim informasi. Menurut Deporter, tahun 2000, gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, mengatur, dan mengelola informasi. Kemudian, menurut Woolfolk dan Walkup 2008 mendefinisikan bahwa modalitas merupakan kapan, dengan siapa, apa, dan dalam kondisi apa, serta proses belajar yang bagaimana yang cenderung siswa pilih, yang mana kondisi pilihan itu memiliki dampak bagi belajarnya. Sedangkan menurut Susilo 2006, modalitas merupakan metode yang dipakai untuk mempermudah atau membantu proses belajar. Dapat disimpulkan bahwa modalitas belajar merupakan metode yang digunakan setiap individu untuk menyerap, memfokuskan, memproses, dan menampung informasi yang masuk ke otak. Kemudian kita masuk ke topik bahasan mengenai apa sih modalitas belajar visual itu. Jadi, modalitas belajar visual itu metode menyerap informasi yang mengutamakan indera penglihatan atau dengan cara melihat. Biasanya, orang yang memiliki modalitas belajar visual lebih suka belajar dengan membaca, memperhatikan orang melakukan sesuatu, dan suka diberi contoh saat belajar. Jadi, karena mengutamakan visual, maka mata merupakan organ yang paling peka untuk menangkap tiap gejala atau rangsangan dan stimulus belajar. Orang dengan modalitas belajar juga butuh melihat sesuatu secara visual untuk memahami atau mengetahui, punya kepekaan kuat terhadap warna, memiliki pemahaman kuat terhadap masalah artistik, sering salah menginterpretasikan ucapan atau kata, dan kesulitan mengikuti anjuran secara lisan. Berikutnya, ciri-ciri orang dengan modalitas belajar visual. Mungkin dari teman-teman masih bingung dengan modalitas belajarnya, bisa dilihat untuk ciri-ciri modalitas belajar visual. Mungkin kalian salah satunya. Ciri-cirinya yaitu berbicara dengan cepat. Orang dengan modalitas belajar visual cenderung berbicara dengan cepat, menyukai penjelasan secara peragaan dibanding secara lisan, mudah mengingat asosiasi visual, suka membuat rencana jangka panjang, umumnya tidak terganggu oleh keributan, sulit mengingat informasi yang diberikan secara lisan karena mudah mengingat informasi yang diberikan secara visual. Kemudian, orang dengan modalitas belajar visual merupakan pembaca yang cepat dan tekun, cenderung melihat gerakan, sikap, dan bibir guru saat mengajar, suka membaca ketimbang dibacakan, orangnya teratur, teliti, dan rapi,
lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, dan yang terakhir yaitu mengamati tindakan sekitar terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan tugasnya sendiri. Selanjutnya, cara mengetahui modalitas belajar siswa. Bagaimana kalau kita masih bingung tentang apa sih modalitas belajar kita atau siswa kita nantinya, maka cara ini dapat dilakukan. Yang pertama, dengan melakukan observasi. Akan didapatkan apabila siswa tersebut memiliki modalitas belajar auditori, maka cara yang dapat digunakan untuk observasi yaitu dengan ceramah. Jadi menjelaskan secara umum. Kemudian, untuk siswa yang modalitasnya belajar visual, bisa dengan menunjukkan poster atau gambar, memutar film, dan menunjukkan diagram atau peta. Biasanya, siswa tersebut akan lebih tertarik dibandingkan mendengar ceramah dari guru. Yang kemudian, untuk siswa yang modalitas belajarnya kinetis, caranya dengan melakukan pembelajaran melalui praktik atau simulasi. Biasanya orang dengan modalitas belajar kinetis ini akan senang kalau diajak praktik dan lebih cepat paham. Untuk yang kedua, caranya dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses penyatuan bagian yang terpisah. Akan didapatkan siswa dengan modalitas belajar visual, biasanya saat disuruh untuk menyatukan bagian yang terpisah, dia akan memulai dengan melihat gambarnya secara utuh, baru mulai menyatukan. Sedangkan untuk siswa dengan modalitas belajar auditori akan cenderung mendengarkan atau membaca petunjuk tertulis yang ada di textbook-nya. Kemudian untuk pembelajar kinetis, biasanya akan tanpa membaca, lebih langsung mempraktikkan, mencoba-coba untuk menyatukan bagian-bagian yang terpisah. Yang ketiga, yaitu dengan melakukan survei atau tes gaya belajar, baik dilakukan oleh psikolog maupun yang berbasis web. Setelah mengetahui modalitas belajar, khususnya modalitas belajar visual, apa manfaat yang bisa kita peroleh? Untuk keuntungan pribadi, manfaat kita mengetahui modalitas belajar yaitu untuk mempelajari metode terbaik dalam menggunakan otak. Yang kedua, mengembangkan motivasi dalam belajar. Ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Yang keempat, mengetahui cara memaksimalkan kemampuan dan keterampilan alami. Kemudian ada keuntungan akademik. Keuntungan akademiknya, kita dapat memaksimalkan potensi belajar karena sudah mengetahui modalitas belajar yang kita miliki ini tipe yang mana. Untuk yang kedua, akan paham metode belajar yang terbaik. Jadi belajarnya bisa efisien. Kemudian dapat membatasi keterbatasan dalam kelas. Yang keempat, mengurangi stres. Untuk manfaat dalam bidang profesional, keuntungan profesional yang kita dapati yaitu mampu mengelola tim secara efektif, unggul dalam pertandingan atau kompetisi, dan meningkatkan produktivitas bekerja dan keterampilan, khususnya dalam menjual. Kemudian, teknik apa yang bisa kita lakukan untuk mempermudah siswa dengan modalitas belajar visual? Karena teknik ini bisa diterapkan untuk kita sendiri yang kebetulan memiliki modalitas belajar visual atau untuk murid-murid kita nantinya. Yang bisa dilakukan pertama yaitu mengajak siswa membaca buku berilustrasi. Karena kan visual cenderung melihat ya, jadi akan tertarik dengan gambar-gambar yang berwarna, yang berilustrasi. Kemudian menyiapkan alat peraga, menggambar atau menulis materi, mendorong siswa untuk menggambar informasi berupa diagram atau peta, dan menjelaskan materi dengan simbol-simbol atau warna.
karena akan lebih menarik perhatian mereka dan mempermudah dalam mengingat. Kemudian urgensi dari memahami modalitas belajar. Itu ada 3. Yang pertama, menemukan kecocokan antara metode penyampaian informasi dan jenis metode modalitas belajar yang melekat pada diri setiap orang. Kemudian, dengan metode yang paling baik, kita dapat mengoptimalkan proses belajar. Kemudian, mengetahui perkembangan dalam proses belajar, baik di kelas atau di manapun tempat kita belajar. Lalu, faktor yang mempengaruhi gaya belajar setiap orang atau siswa, ini apa? Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor internal. Untuk faktor internal ini faktor yang berasal dari dalam diri setiap individu, yang berkaitan dengan kondisi jasmani dan rohani. Kemudian ada faktor eksternal, yang kedua, atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang, berkaitan dengan kondisi lingkungan sekitar. Yang ketiga, faktor pendekatan belajar, merupakan metode dan strategi yang dipakai seseorang untuk kegiatan pembelajarannya. Ada juga faktor penghambat dan pendukung. Faktor pendukungnya itu ada sikap, mental pendidik, dan sarana dan prasarana sekolah. Semakin memadai ketiga hal tersebut, maka gaya belajar seseorang dalam sekolah khususnya akan semakin terdorong terbantu. Lalu ada faktor penghambatnya. Biasanya, kesulitan dalam menghadapi karakteristik peserta didik yang berbeda. Guru mengalami kesulitan dalam hal ini. Kemudian, orang jelas berbeda, seperti adanya perbedaan watak, latar belakang, dan intelijensi setiap individu. Kemudian, kesulitan dalam menentukan materi yang cocok dengan jenjang pendidikan dan kejiwaan peserta didik. Yang terakhir, kesulitan menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi yang ada. Kita masuk ke permasalahan kontekstual beserta solusinya. Di sini saya mengambil sebuah jurnal mengenai permasalahan guru dalam menghadapi gaya belajar siswa, khususnya kelas 5 MI, kelas 5 di MI Sailul Ulum, Pagontan, Madiun. Jadi berdasarkan yang saya baca melalui skripsi karya Mbak Asna Wahyuning Tias, yang langsung melakukan survei ke lokasi, didapatkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh guru ini untuk menentukan gaya belajar atau untuk mengetahui gaya belajar siswa-siswanya, karena berbagai permasalahan di bawah ini seperti banyaknya siswa dalam satu kelas, perbedaan gender laki-laki dan perempuan, perbedaan karakter siswa, sulitnya guru dalam melakukan pengkondisian kelas karena dalam satu kelas muridnya banyak, sedangkan gurunya satu, sehingga guru sulit mengkondisikan kelas agar tetap kondusif selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, khususnya untuk anak dengan gaya belajar visual atau modalitas belajar visual, guru ini akan mengalami kesulitan dalam cara mengajar. Karena jika guru mengajar, mereka siswa-siswa ini sibuk mencoret-coret buku, tidak fokus dengan guru yang mengajar di depan. Kemudian, untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori, biasanya guru-guru ini kesulitan untuk memilih kata atau bahasa yang sesuai dengan siswa. Karena meskipun mereka gaya belajarnya auditori yang mengandalkan pendengaran, tidak semua
apa yang dikatakan oleh guru itu dapat menarik perhatian mereka. Harus dengan kata atau bahasa yang mudah dipahami, baru mereka tertarik. Kemudian, siswa cenderung membuat kegaduhan ketika apa yang guru jelaskan dan sampaikan tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Ini biasanya dilakukan oleh siswa dengan gaya belajar kinestetik. Jadi mereka ini aktif sekali, sehingga kalau merasa tidak cocok, dia akan membuat keributan dalam kelas. Lalu solusi penyelesaian yang sudah ada, yang sudah diterapkan oleh guru-guru di MI tersebut, yaitu dengan melakukan observasi dan pengamatan selama kegiatan belajar dalam kelas, yang mana observasi ini tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan bertahap. Kemudian melakukan metode pengajaran yang kreatif dan menyenangkan, agar para siswa ini tidak bosan dan merasa enjoy di dalam kelas. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran. Hal ini menyesuaikan dengan banyaknya gaya belajar siswa yang ada di kelas. Kemudian selalu sabar dalam proses pembelajaran, menawarkan kepada siswa untuk memilih dan memberi kesempatan menggunakan gaya belajarnya dalam kelas. Jadi, guru menawarkan pada siswanya apakah ada yang mau gaya belajarnya diterapkan dalam kelas atau tidak. Kemudian guru memberikan dukungan kepada gaya belajar siswa. Jadi apapun gaya belajar siswanya, guru harus tetap mengapresiasi, memberi dukungan. Tidak malah harus menyamaratakan gaya belajar siswa-siswanya. Selanjutnya, mengakui adanya perbedaan gaya belajar siswa. Hal ini berkaitan dengan penjelasan saya sebelumnya. Dan terakhir, mengajar dengan penuh ekspresif untuk menarik perhatian para siswa. Novelty atau solusi terbaru yang ditawarkan, yang saya tawarkan khususnya, ada 4. Yang pertama yaitu dengan melakukan tes gaya belajar siswa berbasis web atau kertas. Jadi tes gaya belajar ini bisa dilakukan saat masih baru masuk sekolah atau masih menjadi murid baru. Ini berguna untuk para guru yang nantinya akan mengajar mereka di kelas agar tidak terlalu kesulitan untuk mengetahui gaya belajar siswanya. Dan observasi yang awalnya bisa dilakukan secara bertahap dan lama, dengan adanya tes ini dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Yang kedua, dengan memberi kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan apa yang mereka suka saat mempelajari suatu materi. Jadi, siswa ditanya, khususnya siswa-siswa yang memang memiliki perbedaan gaya belajar. Mungkin di satu hari menerapkan metode belajar visual, kemudian diselingi dengan belajar secara auditori dan kinestetik. Bisa dilakukan di satu waktu dengan mengumpulkan minat-minat siswa. Jadi kita tanyai terlebih dahulu, mereka ini sukanya seperti apa saat guru menjelaskan atau membahas suatu materi. Kemudian yang ketiga, melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran. Ini penting dilakukan karena media pembelajaran ini juga butuh adanya fasilitas, terutama dari sekolah ya, karena guru juga terbatas. Kalau bisa dari pihak sekolah memang sudah disediakan. Jadi kalau sarana dan prasarana pembelajarannya mumpuni, para guru ini tidak akan kesulitan untuk bergonta-ganti media pembelajaran atau metode dan strategi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang keempat, memberikan edukasi atau pengarahan kepada pengajar. Sebenarnya ini mungkin sudah dilakukan kepada para pengajar yang duduk di bangku perkuliahan, tapi melihat banyaknya pengajar yang belum memahami mengenai hal ini, sebaiknya
dilakukan edukasi lagi atau pengarahan saat seorang tenaga pendidik akan mulai mengajar di suatu instansi. Diberikan semacam penyuluhan untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai gaya belajar atau modalitas belajar siswa, yang mana jelas berbeda-beda antar individu. Baik, dari presentasi saya kali ini dapat disimpulkan bahwa modalitas belajar merupakan metode yang digunakan tiap individu untuk menyerap, memfokuskan, memproses, dan menampung informasi yang masuk ke otak. Macam-macam modalitas belajar ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Modalitas belajar visual sendiri khususnya merupakan metode menyerap informasi dengan mengandalkan kemampuan melihat atau indera penglihatan. Dengan mengetahui modalitas belajar, dapat memberikan kita banyak sekali manfaat, yang mana akan menguntungkan kita khususnya atau sekitar kita, sehingga dapat sekali memberikan kemudahan dalam kita belajar atau dalam membantu orang yang akan mengajar kita gitu. Kemudian dengan memahami modalitas belajar pula, kita dapat menentukan teknik yang dapat dilakukan untuk mempermudah belajar, sehingga belajarnya bisa lebih efektif. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Presentasi saya akhiri di sini. Apabila terdapat kesalahan kata dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.